Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Senin 14 Juni 2021. Bacaan kita dari kitab Wahyu 18 ayat 9 sampai 10. Sabda Allah berkata demikian. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Saudara, ayat ini tidak berbicara tentang kehancuran kota Roma, tetapi tentang runtuhnya sebuah sistem kehidupan dunia yang penuh kebejatan moral, kejahatan, dan kesombongan manusia. Melalui penglihatan Yohanes ini, kita tahu bahwa dalam sekejap yang digambarkan dengan istilah dalam 1 jam saja, semua kekuatan itu dimusnahkan Allah. Orang-orang dari berbagai kalangan, khususnya pada bagian ini adalah raja-raja di bumi pada ayat 9, yang pernah menikmati dan hidup di dalamnya, akan menangisi, meratapi kemalangan besar mereka, karena apa yang selama ini menjadi kekuatannya pada akhirnya musnah dalam sekejap. Mengingat tentang sebuah kekuatan, pikiran saya sampai pada sebuah patung yang dikisahkan dalam Daniel 2. Memang patung itu muncul dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Namun sesungguhnya patung itu melambangkan kekuatan yang luar biasa pada zaman itu, sehingga mustahil untuk dikalahkan atau dirobohkan. Patung itu digambarkan begini, saudara. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya saudara, ada tangan yang tidak kelihatan yang membuat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk, hancur semuanya. Dalam sekejap simbol kekuatan itu hancur. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, ternyata bagi pribadi yang di sorga adalah sangat mungkin. Apa artinya? Sehebat apapun yang dibangun di muka bumi ini, seperti gambaran patung dalam Daniel 2 maupun dalam Wahyu 18 ayat 9-10, pada akhirnya akan lenyap seketika. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Namun tahukah saudara betapa banyaknya orang terjerat dengan pikat yang ditawarkan oleh dunia ini, walau orang-orang terpikat itu tahu bahwa apapun di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Saya mengajak saudara untuk memegang teguh ajaran ini.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saat ini kita memang masih di dunia, masih hidup di dunia, masih bekerja di dunia, masih diberi kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah di dunia, masih beraktivitas di dunia. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, jangan ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Artinya, juga jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Seseorang bercerita kepada saya, dia men-sharingkan apa yang dialaminya. Orang ini adalah pekerja yang rajin, bahkan pekerja keras. Tahun-tahun hidupnya habis untuk bekerja dan bekerja. Saya pasti akan menasihatkan kepada diri sendiri, bahkan jemaat Tuhan, untuk bekerja dengan rajin. Saking rajinnya dan saking kerasnya bekerja, ia memang menghasilkan yang sangat banyak. Kalau tidak mau dikatakan hasilnya berlimpah-limpah. Suatu hari ia curhat. Orang ini menyatakan begini, enak ya tukang becak itu, mau tidur dimanapun, mau tidur kapanpun, bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan tidur di atas becaknya pun ia bisa dan tidak masuk angin. Begitu saudara ceritanya. Sementara saya, kata orang itu, saya untuk tidur saja susah. Saya harus berobat rutin, penyakit saya banyak. Lalu dia melanjutkan, gak apa-apa sih, wong Tuhan masih kasih saya berkat, masih bisa berobat di dalam maupun di luar negeri. Demikian curhatnya saudara. Lalu orang ini melanjutkan begini, yang saya sesalkan. Dia cerita dengan nada yang sendu sambil menitikkan air mata. Dia mengatakan, hati saya hampa, hati saya kosong. Saya sedang mikirkan gini sekarang. Dulu saya kerja keras agar punya semuanya. Sekarang setelah punya semuanya, hati saya malah kosong, hampa sama sekali. Sambil berkata lirih, dia melanjutkan ceritanya. Kalau waktu bisa diputar ulang, saya ingin hidup biasa-biasa saja, tetapi bisa menikmati, dan hati saya penuh tidak kosong begini. Ternyata seperti ini cara Tuhan melenyapkan kekuatan yang saya banggakan. There is an unseen hand to me that leads through ways I cannot see, while going through this world of woe. This hand still leads where'er I go. I'm holding to the unseen hand that guides me through this weary land, and some sweet day I'll take my stand, still holding to the unseen hand. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk peringatan demi peringatan selama kami hidup di dunia ini. Hidup yang sementara seperti pemazmur yang mengatakan dalam menaikkan doa demikian,
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya tahun-tahun pengembaraan kami tidak meninggalkan penyesalan belaka dengan hati yang hampa. Terima kasih untuk firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong dan menuntun kami sekalian, sehingga kami dikaruniai hikmat yang dari sorga. Sehingga dengan hidup yang sementara ini kami diberikan kesanggupan untuk menabur kekekalan, yaitu benih Injil. Pada hari ini Tuhan, hamba mendoakan untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, secara khusus di GKT Banyuwangi, yaitu para hamba-hamba Tuhan dan majelis jemaat. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang indah untuk melayani kepada Ibu Grace Lily, Tadius dan juga Naomi, dan dapat menyelesaikan pelayanan kemajelisan sampai periode ini. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan untuk dapat menabuh benih Injil dalam hidup mereka ini dan menemukan harta sorgawi yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mohon Roh Kudus memberkati dengan memberikan kesempatan untuk mengerjakan reformasi gereja melalui job desk masing-masing dengan memandang ke depan bersama-sama dengan Kristus Sang Kepala Gereja, sehingga kerajaan Allah di bumi melalui GKT Banyuwangi makin berkembang luas dan menjangkau jauh keluar tembok gereja untuk jiwa-jiwa yang haus akan berkat sorgawi. Karena itu Tuhan, berkatilah dengan pikiran Kristus untuk majelis terpilih Bapak Suryadi, Teien, Noni, Lime, Vindiar, Bumiske, dan Pak Hendra. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu, yaitu penginjil Yafet dan keluarganya, penginjil Yohanes dan keluarganya. Murnikan dan makin murnikan ya Tuhan. Kuduskan mereka di dalam seluruh panggilan yang telah mereka terima daripada-Mu, agar gereja Tuhan semakin kokoh dalam iman dan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.